tapasonang marohata dami ni dia bata na sumurung siyan sa luhut na roha ima na mga ramoti ate-ate roha ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuak kadongan na hinahulongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Sudi parhalado ruas ni hakai seresot petapahan nauli nang sudi halak Kristen dia kahurian na maragam na hinahulongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu marihita saluhna. Doktong do marhita-hita video on asa parsidohot hita mangurupi pamarenta asa humatop salpu sahid virus corona COVID-19 siya tonga-tonga ni portibion nang siya tonga-tonga ni bangsot taon. Tapno pehita beribadah di ganup inganat tabi di jabut tabi alani tapai huti hutmahatani debata ima jamitata dari minggu sadarion minggu eksaudi natar surat di buku Farevangelium Nisi Mateus di biddu 20 mamuka maisian ayat 20 sia sahat rodi ayat 34 songroma hatana. Jadi lahor luar sia Jericho torok mahalak mangihuton ibana. Jala hudul-hudul madua halak nama pitung dipinggol nidalani. Jadi dung dibegema molus Yesus jauh-jauh mana sida nin nama asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipisang akanatoropima nasida asasip niam. Alai lamang gogo manasida majauh-jauh asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus dipakulingi manasida aha dipangido rohamuna si bahenok kutuhamu dungi dirok nasida ma naing mamuka mata nami Tuhan gabiasi marohani Yesus di jama mata nasida jadi pitor marnida ma jadi di huton nasida ma ibana olah nido sahatna taidehon hamulua do hatam. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Yesus ke dunia adalah membawa sukacita. Kehadiran Yesus yang diutus oleh Allah anaknya sendiri ke dunia ini membawa keselamatan bagi kita. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita selamat, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks perikop kita dalam minggu Eksaudi hari ini, seruan manusia, seruan orang-orang yang mempunyai kerinduan di dalam dirinya kepada Yesus. Ketika Yesus keluar dari Jericho, dia diiringi, dia dikerumuni oleh orang banyak
Ini merupakan sesuatu yang lumrah kalau kita lihat di dalam kitab Injil yang lain. Kemanapun Yesus pergi, di sana akan banyak orang yang menanti-nantikannya. Banyak juga orang yang mengikuti dia. Banyak latar belakang orang mengiringi Yesus. Banyak latar belakang orang untuk mengikuti perjalanan Yesus. Ada orang yang ingin menerima mujizat. Ada juga orang yang hanya ingin menyaksikan mujizat. Ada juga orang yang haus akan makanan dan minuman, seperti kejadian mujizat yang dilakukan oleh Yesus, memberi makan 5.000 orang. Banyak latar belakang orang untuk mengikuti Yesus. Yesus, Mesias, anak Daud, yang telah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dikatakan dalam ayat sebelumnya bahwa anak manusia datang untuk melayani, datang untuk mempertunjukkan misinya di tengah-tengah dunia ini. Pelayanannya, pelayanan yang menyembuhkan, pelayanan yang memberikan kehidupan, pelayanannya yang memberikan sukacita bagi umat manusia dan seluruh ciptaan Allah. Kembali kita kepada perikop khotbah kita pada hari ini. Di saat orang-orang banyak mengikuti Yesus, berjalan di tengah jalan, ketika iring-iringan mereka itu berjalan, ada satu hal yang menarik. 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau orang buta pada saat itu dalam tradisi perjanjian lama termasuk golongan orang-orang miskin, orang sakit. Dalam perjanjian baru juga mereka memang diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh gereja, diperhatikan oleh agama. Maka ada bantuan, ada sosial bagi mereka pada saat ini untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dalam perikop kita melihat pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ada hal yang luar biasa dari kedua orang buta ini. Ada hal yang istimewa yang jarang dimiliki oleh orang lain dari kedua orang buta ini. Yaitu ada satu pertanyaan. Dari mana mereka mengenal Yesus sementara mereka tidak dapat melihat? Dari mana mereka mengetahui Yesus sementara mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Bagaimana mereka mengetahui riwayat pekerjaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus sementara mereka tidak pernah mengikutinya? Mereka langkahnya terbatas, perjalanannya terbatas. Disinilah mungkin tepat yang dikatakan oleh falsafah orang Batak, somalna do peamna, ala bisa karena biasa. Sangat dimungkinkan kedua orang buta ini telah banyak mendengarkan berita tentang Yesus. Mungkin ketika mereka duduk-duduk di bait Allah, mungkin mereka ketika bertemu dengan orang-orang di keramaian, dari guru-guru agama, mereka mendengarkannya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat, bahwa Yesus telah banyak mempertunjukkan kuasanya, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Disinilah mereka berteriak, mereka berseru kepada Yesus. Di bahasa Batak, Asima roham dihami, anak nisi Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sangat lengkap di sini. Dia tidak hanya mengatakan Yesus,
kasihanilah kami. Tetapi dia melihat dan dia mengatakan sangat jelas bahwa Yesus itulah anak Daud. Dia adalah Mesias. Perkataan yang berikut adalah dia di dalam kerendahan hati meminta. Di dalam kerendahan hati berseru, kasihanilah kami. Dok, ditoru do tangan mangido ninna. Songonir nama pitungon. Dia tidak membanggakan. Mandang di pangasak-asak kon ibana nama pitung na subumat kuwa ibana. Tetapi dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia membutuhkan jamahan Tuhan supaya dia sembuh, supaya dia dapat melihat. Kalau untuk makan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau untuk minum sehari-hari mereka tentu bisa. Dari hasil pemberian orang mereka cukup untuk makan, mereka cukup untuk minum. Akan tetapi mereka ingin lebih dari situ. Mereka ingin berkarya, mereka ingin mempunyai kreativitas, mereka ingin melihat. Ketika mereka sembuh, maka mereka bukan hanya makan, bukan hanya minum yang bisa, mereka bisa juga berkarya dan mereka juga bisa untuk melayani Tuhan. Terbukti di sini dikatakan setelah Yesus merespon mereka, setelah mereka sembuh, mereka mengikut Yesus. Mereka mengikuti Yesus pergi. Artinya mereka memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang mendengarkan khotbah ini, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus adalah Yesus yang mempunyai kuasa yang sangat besar. Kalau kita melihat di Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini hidup kita, kehidupan dunia ini saat ini, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan jamahan dari Tuhan. Kita membutuhkan lawatan dari Tuhan. Pergumulan kita di dunia ini sekarang sama, yaitu supaya pandemik virus COVID-19 selesai, cepat berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Semua dunia sekarang merindukan kesembuhan dan pemulihan. Karena ketika dunia ini tidak pulih, maka aktivitas kita terganggu, perekonomian kita terganggu. Ada orang yang di PHK dari pekerjaannya, yang dirumahkan, penghasilannya otomatis berkurang, yang berjualan, ada yang sopir tidak bisa menjalankan rutinitasnya, orang terganggu mencari nafkah dan lain sebagainya. Semua berdampak bagi kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita adalah orang yang sempurna. Tuhan berikan kepada kita kesempurnaan saat ini. Kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berjalan, dan lain sebagainya. Maka yang diberikan, yang dilakukan oleh kedua orang buta ini menjadi satu teladan iman bagi kita. Teladan iman. Walaupun matanya secara fisik tidak dapat melihat, mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya terbuka. Imannya hidup, mangolu hapursiauna, dan mapitung anggo hapursiaun nina mapitungi,
Obai boy tar ida ibanga sian hapor siauna. Jesus anak debata nasian pinopar ni si Daud si buan haluauni. Tuk ibana paluahun nasidana dua mangaleon hamamalum ima parnidaan memberikan kesembuhan, yaitu penglihatan. Dan Yesus merespon mereka. Yesus mengatakan, aha. Yesus mengatakan pada mereka, aha dipangido rohamuna si bahenok kutuam. Apa yang dapat saya perbuat bagimu? Apa yang dapat saya lakukan kepadamu? Sangat pasti mereka sangat kegirangan, sangat pasti mereka sangat bersuka cita mendengar jawaban Yesus, mendengarkan respon Yesus. Maka mereka menjawab Yesus dengan sukacita. Naing mamuka mata nami Tuhan. Kami mau melihat. Mata kami mau terbuka. Itulah permohonan mereka. Itulah permintaan mereka. Maka Yesus dengan kasihnya, Yesus oleh kasihnya yang besar menjawab dan merealisasikan apa yang mereka minta tersebut. Apa yang mereka cari-cari selama ini kepada Tuhan. Mereka sembuh. Mereka pulih. Mereka dapat melihat satu sukacita yang besar, mujizat yang sangat besar ketika orang di dalam kerendahan hati berseru, ketika orang di dalam iman meminta, maka yang diminta itu diberikan Tuhan baginya. Ketika orang di dalam kerendahan hati meminta pertolongan daripada Tuhan, maka pertolongan itu akan Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, apapun yang menjadi kerinduan kita pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi, mari kita katakan saat ini, mari kita berseru kepada Tuhan tentang segala pergumulan dan kerinduan kita. Mari kita memanggil dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong rumah tangga saya, Tuhan tolong pulihkan perekonomian saya, Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya, tolong angkat penyakit saya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan kepada dunia. Jangan serahkan hidupmu kepada dunia. Jangan terlalu berharap kepada dunia. Berharaplah terus menerus kepada Tuhan. Sabar dan terus berdoa. Jangan lelah berseru memanggil nama Tuhan ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang bergumul. Mari kita lihat kedua orang buta itu. Mereka dengan tekun, mereka dengan sabar menunggu kedatangan Yesus. Dalam saat yang tepat, dalam waktu yang tepat, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus yang mereka tunggu itu hadir, maka di saat itu mereka sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita berseru, ketika kita mencari Allah, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan Yesus juga mengatakan itu, karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Setiap orang yang meminta dia akan menerima. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita putus asa. Ketika kita dengan kerendahan hati, ketika kita di dalam iman berseru dan memohon kepada Tuhan, maka mujizat itu akan senantiasa ada bagi kita, kini dan akan selama-lamanya. Tetapi kita harus mengingat, seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos,
carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berserulah kepadanya, maka kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Taidehon pasu-pasu hatami. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan, ala nunga dipakulingi ho hami saluhutna, marhite-hite hatam, asa salhingot hami ale Tuhan, jauh-jauh tuho, disudi nasa rumang ni akka parsoryon nami. Songon dua halak nama pitung, na dilehoko hama malu boy na sida marnida, marhite-hite kuasom na bolonia le Tuhan. Naing masongoni hami salhut na jolma manusia. Ragam doa le Tuhan parsoryon nami, pergumulan nami, ganuk marsada-sada. Asa jauh-jauh jala usaw-usaw mahami Tuhan tuho. Haporsiaan nami male Tuhan, na pinatupam tu dua halak na mapitungi. Songonido Tuhan hopa tupahon tuhami, alusamu jauh-jauh nami ale Tuhan. Boy ho mga bolokon sahit siapa matang nami mularo akan amar sahit. Akan aduk-duk boy gabenyang ale Tuhan dia akan bergumul. Pamagomu arsak dia akan menamarsa gaberolas ni roha tunasida. Tarumubi di partikianon oleh Tuhan di hamamasa ni pandemi COVID-19 nama bahin saluhut portibion jolma humasusa mabia jala holsoan jojo nami tuho oleh Tuhan dia bata saya tumibu ma Tuhan palau sahiti siap portibion pamalum saluhut na akadongan nami pargugoy Tuhan akka dokter nang para medis. Jalo matuhatang yang namo marhide-hide guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.